Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa dalam refleksi Renungan Gema. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Bahkan kami bersyukur untuk kehidupan ini. Tuhan yang telah anugerahkan kepada kami boleh menikmati semua berkat dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus belajar dari firman-Mu. Dan kami berdoa, sebelum kami membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan yang terlebih dulu menyiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh bisa menerima firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, dan Tuhan yang tolong, supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan, dan kami boleh terus dibentuk, diubahkan oleh firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini bacaan kita terambil dari Mazmur pasal yang ke-63. Tapi saya akan membaca hanya dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 63, ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam bacaan hari ini, kita melihat bahwa Daud menulis Mazmur ini ketika dia berada di padang gurun Yehuda. Kemungkinan besar, Mazmur ini ditulis setelah Daud menjadi raja dan sedang terjadi pemberontakan Absalom, anaknya. Berada di padang gurun membuat Daud menyadari bahwa dia bukan hanya sedang kehausan secara fisik, tapi juga sedang haus secara rohani. Dengan memakai gambaran tanah yang kering dan tandus, Daud mengatakan bahwa jiwanya haus kepada Allah. Ada suatu kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Allah, yang tidak bisa dipuaskan oleh hal lain selain Allah. Karena itu, Daud secara sengaja mencari Allah. Daud kemudian menjelaskan alasannya, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Saudara, banyak orang mengabaikan hidupnya demi mengejar hal-hal yang mereka anggap penting atau lebih baik daripada hidup. Misalnya harta dan kekayaan, atau status dan jabatan yang tinggi, atau penerimaan dan pujian orang lain. Tetapi semua itu tidak bisa memuaskan kerinduan kita yang terdalam, yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Meskipun Daud sedang menderita karena haus secara fisik dan karena dikhianati oleh orang yang dikasihinya, ia tahu kerinduannya yang terdalam hanya bisa dipuaskan ketika ia mengalami kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan lebih baik daripada situasi terbaik yang bisa kita alami dalam hidup ini. Kasih setia Tuhan bahkan lebih baik daripada hidup itu sendiri. Dengan kata lain, Daud rela tidak hidup selama ia bisa mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan. Saudara, tentu saja ketika kita mengalami kasih setia Tuhan, maka kita juga akan hidup. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber segala yang baik. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka pasti akan kecipratan hal-hal yang baik dan berkat yang melimpah keluar dari Tuhan. Sama seperti kita ketika mendekat ke api, maka pasti akan mengalami terang dan kehangatan dari api tersebut. Saudara, karena kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup, maka Daud akan memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Memang sudah seharusnya memuji dan memuliakan Tuhan menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Terutama jika kita sudah mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan bagi kita.
Saudara, tentu saja kita sudah mengalami kasih setia Tuhan bagi kita ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Apakah sekarang kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan? Saudara, mari kita renungkan, apakah Anda haus akan Tuhan? Apakah ada kerinduan untuk hidup bersama Tuhan? Apakah kita senantiasa hidup memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita belajar dari Daud dan kita mengikuti teladan Daud untuk mempunyai suatu kerinduan akan Tuhan, untuk terus haus akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur untuk firman-Mu yang boleh terus menuntun kami dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur kembali kami diingatkan melalui apa yang ditulis oleh Daud, bahwa sebagai umat-Mu, sudah seharusnya kami mempunyai kerinduan akan Tuhan. Sudah seharusnya kami haus akan Tuhan dan mencari Engkau. Tuhan, tolong kami untuk mempunyai kerinduan yang sama seperti Daud, untuk terus hidup dekat dengan Tuhan. Dan dengan demikian, kami boleh mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan yang bahkan lebih baik daripada hidup itu sendiri. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau yang telah menyatakan dan menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang terus tolong kami hidup di dalam kasih Tuhan. Hidup terus menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.